Jadi tidak perlu satu hari harus satu juz, setiap hari harus tahajud. Kalau anda tidak bukan ahli Quran, ya sudah sedekah, ya sedekah aja, pasti dapat video itu. Itu hancur banget tafsirnya itu. Kalau ada saya tuh saya marahin tuh Ustaz. Ente belajar dari mana? Aneh banget. Oke. Nah, ketika orang itu menuju kepada Allah, dia pasrah tunduk semuanya. Nggak ngerti Ustaz. Sehebat apapun aku Tuhan. Siapa yang mengatakan demikian? Ana rabbukul a'la. Fir'aun. Itu kata-kata Al-Quran. Fir'aun mengatakan aku Tuhan yang maha tinggi. Berani banget itu. Sekarang presiden ada yang berani ngomong gitu nggak? Nggak ada yang berani. Tapi tutur katanya hampir mirip-mirip Namrud, Fir'aun ada. Gitu. Ya ada, kayaknya emosi semua di sini gitu. Aneh nggak tanggung jawab gitu kan. Kita lawan gitu kan, gue cuma marah-marah nih jadi gitu. Subhanallah. Jadi kalau kita perhatikan, yang sangat zolim di muka bumi mengatakan aku Tuhan, keren banget. Zolim, ngeri banget. Itu pun dia tunduk, pasrah kepada Tuhan. Kapan? Ketika dia sudah menjelang kematiannya. Islam, saya akan ulang sampai 3 kali. Islam artinya adalah al-khudu wal-inqiyad. Islam artinya adalah tunduk, pasrah, berserah diri. Sekali lagi, Islam artinya adalah tunduk, pasrah, berserah diri. Islam artinya adalah tunduk, pasrah, berserah diri. Muslim, orang yang tunduk, orang yang pasrah, orang yang berserah diri. Dia tunduk apapun. Rukun Islam yang terakhir disebut dengan hajj. Seakan-akan Anda mengalami gladiresik kematian, menuju kepada Baitullah, menuju kepada Allah. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku memenuhi panggilan engkau. Bayangin, si fulan dipanggil oleh Allah, inna lillahi, betul nggak? Ini belum dipanggil, dia datang nyamperin, innal hamda wa ni'mat, dan seterusnya. Di sini menunjukkan di kepasrahan total. Berarti Pak Ustadz ngomong tadi Fir'aun jadi muslim. Ya, tapi terlambat. Surat 10 ayat 90, ya kan? Surat berapa? Yunus. Surat Yunus ayat 90. Jadi ketika dia tenggelam, dia ngomong, amantu, aku percaya, beriman, baru dia pasrah dengan Tuhannya Bani Israel. La ilaha illa, kan la ilaha illallah kalau kita. Nah, la ilaha illa annahu la ilaha illa alladzi amanat bi Bani Israel. Aku percaya kepada Tuhan yang tidak ada Tuhan kecuali yang dipercaya oleh Bani Israel. Maksudnya la ilaha illallah. Kapan ini? Ketika sakaratul maut. Maka kalau udah sakaratul maut, pintu taubat ditutup. Pintu taubat masih terbuka malam yughargir. Pintu taubat masih dibuka sebelum, itu namanya yughargir. Itu dalam hadis Rasulullah SAW. Belum sakaratul maut. Ini udah sakaratul maut, dia udah ngomong, amantu, saya percaya. Amantu, saya percaya. Annahu la ilaha illa amanat bi Bani Israel. Tidak ada Tuhan kecuali yang dipercayai, diamani, diimani oleh Bani Israel. Kata-kata terakhir, wa ana. Kata-kata terakhir, wa ana minal muslimin. Siapa yang ngomong nih? Fir'aun. Biasa kalau masih berkuasa begini, sok banget gitu. Kalau udah nggak berkuasa baru deh iya gitu. Sekarang pada sok-sok banget gitu, berkuasa. Pada sombong-sombong. Nanti kalau udah sakaratul maut baru kerasa dah. Terlambat. Itu bayangkan, wa ana minal muslimin, dia pasrah tunduk. Haji adalah rukun Islam terakhir, menunjukkan kita pasrah tunduk apapun yang diperintahkan oleh Allah. Nah, Islam kita lihat apapun yang diperintahkan oleh Allah. Nah, pada hari-hari Rasulullah SAW mengatakan tidak ada tandingannya amal-amal soleh yang sangat dicintai oleh Allah kecuali orang yang mati syahid. Maka itu pada bulan-bulan nanti haji ini kita optimalkan. Dan bulan haji sudah masuk bulan-bulan Ashhurul Hurum, yaitu bulan-bulan haram. Banyaklah berpuasa. Siang hari berpuasa, malam hari berzikir,
membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya, karena lihat nanti surah Al-Fajr, wal fajri walayalin, malam-malam 10 ini malam-malam yang mahal, nggak ada tandingannya. Subhanallah. Tapi kalau orang tidak ngerti ilmunya gitu kan, maka nggak ada puasanya. Dan yang lebih dahsyat lagi, Nabi Ibrahim sebagai suri toladan seluruh manusia. Kenapa ujian pertama kita tahu dibakar? Kata Namrud, aku Tuhan, kamu bukan Tuhan. Aku yang menghidupkan, aku yang mematikan. Mana panggil orang? Saya mati ini, prank, matikan. Saya hidupin, udah sana kamu, hidupkan. Namrud dah, ada aja. Kata Nabi Nabi Ibrahim, coba terbitkan matahari dari barat, karena Tuhanku menerbitkan dari timur. Nggak bisa ya. Saya punya neraka, kamu akan saya masukin neraka, dibikin neraka buatan itu, api semuanya. Kan gitu. Hasbi Allah, aku plus Allah sama dengan cukup. Ini adalah ajaran Nabi Ibrahim. Hasbi Allah, aku plus Allah sama dengan cukup. Dan diabadikan sampai Nabi Muhammad SAW sampai kepada kita. Kenapa? Ketika dikepung oleh api, hasbi Allah. Sampai Jibril datang, what can I do for you? Kagak butuh aneh gak butuh ente. Bayangin, cukuplah Allah. Malaikat didatangin ini dia nggak Allah, cukup Allah. Maka Allah mengatakan, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ini redaksi Al-Quran. Wahai api, jadilah dingin. Lihat tangan saya. Di sini adalah hukum alam semesta. Di antaranya adalah api membakar. Nabi Ibrahim tidak menyembah hukum alam, tapi menyembah siapa yang menciptakan hukum alam. Subhanallah. Itulah kepasrahan hasbiyallah. Singkat cerita, diusir. Dia tidak punya anak. Dari istrinya Sarah nggak punya anak. Akhirnya menikah juga dengan Siti Hajar. Dua-duanya baru dikasih anak. Diusir, akhirnya ke negeri Syam. Di negeri Syam begitu subur. Perintah yang memberatkan adalah, Anda tinggalkan negeri ini yang begitu subur, semua serba enak. Biwadin ghairu dzi zar'in, di lembah yang tidak ada satu tumbuhan pun hidup. Kalau Anda matre, nggak mungkin. Ngapain ke sana? Nggak ada kira, beban gitu. Tapi Nabi Ibrahim, aku lebih cinta Allah daripada hartaku, aku tinggalkan. Bawa anak bini, ya Allah, anak orok Ismail namanya. Dibawa-bawa, bukan 1 kilo, 2 kilo, bukan 100 kilo, ribuan kilo dari negeri Syam. Negeri Syam itu Palestina, Syria, Jordan, itu namanya Syam namanya. Sampai ke Mekah bayangin. Ini namanya Hijaz namanya. Dari Syam ke Hijaz berapa ribu kilo. Kalau sekarang pesawat gitu kan. Sampai di sana lembah itu beratnya luar biasa. Tinggalkan anak dan istri. Maka yang nyari air siapa? Siti Hajar. Loh, kalau ada suaminya nyari air. Betul nggak? Ada anak saya, ada bini saya, ini nyari air lah. Suaminya masa diem aja. Cari air sana sini nggak dapat. Dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, lari. Ternyata anak bayi ini di kakinya dikepakanlah sayap malaikat, keluar air namanya Zam. Diabadikan ini. Menangis, anak istri ditinggalin, menangis semua. Bagaimana nggak ada kehidupan? Menangis dalam bahasa Arab bakah ya begini. Maka lembah ini namanya Bakkah, yang akhirnya disebut dengan Makkah. Lembah ini. Perjalanan ini tidak cukup, ujian yang terakhir, langsung saja to the point. Ketika Nabi Ismail sudah besar, disuruh sembelih. Waduh, ini berat sekali. Berat. Cinta harta oke, cinta diri oke, tapi anak. Kita kalau suami istri, udahlah kita sengsara apa yang penting anak kita, kan gitu. Suami istri yang bener gitu. Bener, biar anak kita yang penting kita happy, hancur banget gitu. Ini bayangin. Saya bayangin dialog antara Nabi Ibrahim dan Siti Hajar ketika mau hijrah ke Mekah itu gimana ceritanya, perjalanan jauh ya. Karena perintah Allah. Sampai terakhir menyembelih ya Allah, maka diprovokasi oleh setan namanya Jumrah Ula, Wusta Aqabah, kan gitu. Saya tidak akan cerita ini, tapi di sini cinta yang sangat tinggi adalah cinta kepada Allah. Hari ini ada ibadah yang dahsyat, yaitu menyembelih hewan kurban.
Ada dua video yang menyakitkan hati saya. Pertama, videonya dia pakai video viral di HP Anda pasti ada. Ustadz mengatakan dalam hadis, "Fattaqullaha bimastata'tum." Bertakwalah pada Allah semampu Anda. Jadi tidak perlu satu hari harus satu juz, setiap hari harus tahajud. Kalau Anda tidak bukan ahli Quran, ya sudah sedekah ya sedekah aja, pasti dapat video itu. Itu hancur banget tafsirnya. Kalau ada saya tuh saya marahin tuh Ustaz. Ente belajar dari mana? Kata-kata bertakwalah pada Allah, gitu kan? Kata-kata bertakwa pada Allah itu dengan kemampuan kita. Kalau Anda terjemahkan udah benar, tapi tafsirnya seenak Anda. Bedakan antar kemampuan dengan seenaknya. Tidak perlu kita harus tahajud setiap hari atau membaca Quran setiap hari. Kalau memang mungkin Anda tidak bisa disitu, bersedekahnya sedekahnya aja, udah pasti dapat video itu. Gitu. Ada dan cari sendiri dah. Gitu. Itu namanya ibadah seenak Anda, bukan semampu Anda. Nah sekarang saya ditanya, Pak Ustadz, ini hukum fikihnya gimana? Saya tidak mau bicara hukum fikih di sini. Hukum fikih udah jelas, Idul Adha adalah sembelihannya sunnah muakkadah. Kalau Anda sunnah ditinggalkan tidak apa-apa, betul? Walaupun hampir diwajibkan, betul nggak? Ada video viral. Seandainya Anda punya ini suami punya istri 4, satu istri punya anak 10, berarti anaknya 40, kan? Istrinya 4, berarti 44 tambah dia 45. Cukup dengan satu kambing. Pasti Anda pernah mendengar hukum ini. Gara-gara viral itu, maka masjid-masjid, tempat-tempat yang biasa menebarkan hewan kurban merosot drastis. Ada jemaah yang biasa menebarkan 2-3 sapi, bahkan 4 sapi. Dia pernah setelah dapat video itu, oh ternyata cukup satu kambing saya. Pemahaman fikih. Enggak sekalian aja, enggak wajib. Siapa bilang wajib? Mana Al-Quran hadisnya? Cuman sunnah, sekalian aja ngomong begitu. Hancur banget ini. Jadi tidak cukup dengan pendekatan fikih. Lihat esensinya, lihat filosofinya. Ini semua dari segala perspektif. Ini ujian cinta. Tidak pernah Rasulullah SAW menyembelih satu kambing, nggak pernah. Selama hidup beliau minimal 2 kabshain, 2 kambing yang besar. Ini kambing kan ada seri A, seri B, seri C. Yang C aja deh, kalau bisa ditawar, gitu kan. Ini udah kurus. Ini yang C, ini yang C. Kalau ada yang D nggak? Yang parah banget. Gitu. Yang murih-murih, bukan murah lagi. Gitu. Kapan kita kurban nggak bisa berkurang, ya kurang 100.000 aja masa nggak bisa? Ya udah dah, ngapa di sini udah pernah ada kambing. Kenapa tidak yang terbaik? Saya terkagum-kagum ketika mendapatkan beberapa riwayat. Ibnu Qayyim al-Jauzi menerangkan Rasulullah SAW berkurban 100 onta, dia sembelih sendiri 63 onta, disembelih sendiri. Saya kasih Ali bin Abi Thalib nih, lanjutin. Dalam beberapa riwayat 7 onta gitu. Nah, Anda pendekatan fikih doang, akhirnya orang nggak mau berkurban kambing, nggak sapi, kambingnya cukup lah. Nah sekarang viral lagi, daripada sapi mendingan kambing. Anda mengatakan mana prioritas, dilihat konteksnya. Loh kalau Anda kambing di Mentawai kagak laku, kagak ada kambing di sana. Dan sapi lebih banyak dagingnya, lihat dalam konteksnya seperti apa. Terus sekarang saya sedih sekali dengan video-video viral ini. Maka harus dijelaskan filosofi daripada Idul Adha. Cinta mana Anda kepada Allah daripada harta kita. Ini HP 2,5 juta aja jelek. Wah ini lebih bagus lagi yang 3 juta, 4 juta. Dibela-belain masa kambing yang harganya nggak sampai 3 juta yang kagak bela-belain. Dan kendaraan kita nanti di akhirat itu kendaraan kita itu ya. Mau kendaraan kita kurus kering ya Anda dapat kendaraan gitu. Giliran beli mobil atau yang keren-keren gitu. Ngutang-ngutang dah gitu. Nah kenapa itu kagak bayar untuk yang hewan kurban? Ini pemahaman tidak mengerti. Maka amalan-amalan pada bulan haji dan menyangkup di dalamnya bulan-bulan haram, yaitu bulan Zulhijjah 12 itu kan termasuk. Please jangan sampai Anda pelit gitu. Gitu. Saya mendapatkan video ini juga viral gitu. Nenek-nenek miskin rumahnya gubuk, dia kurban 1 kambing. Betul nggak? Pernah dapat nggak video itu? Ya Allah, saya ngeliat itu berkali-kali, padahal tiap tahun kita ngeliat nangis aja, nggak nangis. Ya Allah, Masya Allah.
kata-katanya, tapi bahasa Jawa saya butuh penterjemah gitu kan, saya tidak bisa bahasa Jawa gitu. Intinya saya mau mati enak gitu. Wah, keren banget. Kalau kita masih mau hidup enak, ini nenek mau mati enak di kurban, ya Allah saya nangis. Padahal itu udah saya tonton setiap tahun, keren banget gitu. Ada lagi pemulung kan, ada 2 tuh video yang saya tonton, yang nenek-nenek akhirnya dia melihara sendiri, kambingnya dikasih makan sendiri, nanti udah besar baru Allahu Akbar. Masya Allah. Kalau orang kota masih dipirit-pirit, sempirit kariang gitu kan, pelitnya taubatan nasuha gitu kan gitu. Ya, jadi ini yang Allah Akbar, Anda harus berkorban, tunjukkan ya Allah aku lebih cinta kau daripada hartaku. Maka itu kita ada hari-hari tasyrik. Hari tasyrik ini tidak boleh Anda puasa. 10 itu hari Idul Adha, 11, 12, 13. Jadi orang-orang dulu tuh kambing supaya ini tidak cepat. Kalau dulu belum ada kulkas, dijemur, dibikin dendeng kan gitu. Nah ini butuh matahari, ini tasyrik namanya. Syuruk, Anda tahu syuruk, sunrise, matahari pas terbit, pas panas-panas itu kan. Nah ini daging-daging dipotong-potongin supaya kalau zaman sekarang kan tinggal masuk kulkas gitu. Kalau dulu dipanasin kering ya, kalau bahasa kita dendeng gitu kan. Itu ayyamut tasyrik, kita makan, kita berbagi, bersedekah. Dan pada hari-hari tasyrik pun diajarkan banyak berzikir. Ayyaman ma'dudah pada hari-hari tertentu. Oh berarti ketemu tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Anda boleh puasa 14, 15, boleh, itu udah keluar dari hari tasyrik. Subhanallah. Ini nih hari yang mahalnya luar biasa. Nah kita lihat hukum ini permasalahan banyak orang melihat hukum fikih dengan sempit. Analoginya 45 orang cukup 1 kambing, ya bener. Tapi kan malu, ente punya bini 4, punya anak 40, masa 1 kambing? Malu banget gak sih gitu kan? Iya kan? Tapi itu Anda pasti dapat viral tuh hukum fikih itu, pendekatan fikih itu. Itu ndak boleh kita buka seperti itu gitu. Oh ndak ada mewakili 1 hewan kurban kan dibagi 7 gitu kan. Pernah dapat ya, yaitu sampai memang boleh dibolehkan, itu ada hadisnya. 1 onta 7 patungan boleh gitu. Sampai bilang kagak boleh. Pertanyaan Pak Ustadz, buat orang tua saya boleh, orang tua saya sudah meninggal, boleh. Dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Oh iya, itu dari mana? Ketika Rasulullah SAW menyembelih 2 kabshin, 2 kambing yang besar, yang 1 buat keluargaku, yang 1 buat umatku. Umatnya ada yang sudah wafat, diwakilkan oleh orang-orang itu. Dan umatnya ada yang tidak mampu. Nah ini sunnah muakkadah bagi yang mampu, yang nggak mampu ya udah dia dapat kurban, nggak mampu. Subhanallah. Ini banyak orang yang tidak melihat filosofi ini ujian cinta, kepada Allah Azza wa Jalla. Puasa sunnah. Saya tanya, seandainya Ramadan tidak wajib puasanya, pada puasa Ramadan nggak? Itu dia. Dan ini kejadian sebelum turunnya ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ini kejadian sebelum turun ayat diwajibkan, pada nggak puasa, mayoritas tidak puasa. Anda tidak puasa Ramadan, bayar fidyah, ya bayar fidyah. Tinggal pilih bapak-bapak, ibu-ibu, ini nggak puasa Ramadan nggak apa-apa, tapi bayar fidyah. Pada puasa nggak? Pada bayar. Bayar fidyah berapa? Ya 1 hari orang makan. 1 hari 30.000, 10.000 makan sarapan pagi, siang, malam 30.000. Nah, dikasih siapa yang 30.000? Ya buat orang miskin. Kalau 1 bulan 30.000 kali 30 berarti 900.000. Yang tidak puasa sebulan bayar 900.000, yang puasa ya puasa. Pada bayar apa berpuasa? Kira-kira. Udah ketahuan dah gitu. Maka itu kalau wajib nggak ketahuan siapa yang betul-betul cinta. Wajib apa? Wajib. Berandai-andai sholat subuh sunnah, pada sholat subuh nggak? Berandai-andai sholat puasa Syawal wajib, siapa yang nggak puasa Syawal gugur 1 bulan penuh Ramadannya. Pada puasa nggak? Puasa.
Di situ baru kita ngerti hadis qudsi, dan hambaku terus mengejar ibadah-ibadah sunnah sampai aku mencintainya. Subhanallah. Jadi jangan main-main, jangan lihat hukum fikihnya. Saya lihat video ini bener sih, tapi nggak begitu cara penyampaiannya. Harusnya dia menonton ini adalah ujian cinta. Kalau Anda bisa satu sapi, kenapa satu kambing? Begitu dong caranya. Kalau Anda mampu 9-10 sapi, kenapa hanya satu sapi? Begitu dong cara ngomong. Lihat Rasulullah, baru itu keren. Gitu. Ini direkam juga sih, tapi kan nggak bentuk viral gitu kan. Ini pembahasan fikih harus dibuka dengan pemahaman akidah cinta. Subhanallah. Ada orang, Pak Ustaz, jujur, kenapa? Uang saya 25 juta doang. Saya mau beli sapi, Pak Ustaz. Berarti sisa cuma sedikit. Gak apa-apa dah. Bayangin. Dia beli satu sapi. Coba kalau bapak itu ngomong, nggak perlu, itu sudah muakkadah dalam hukum fikih. Oh ya udah, lagi keluar deh. Subhanallah. Satu sapi buat, udahlah satu sapi. Duitnya cuma 25 juta di rekeningnya. Dilihatin, ini orang Pak Ustaz, alhamdulillah ada sapi yang kurang daripada 25 juta, sisanya buat saya, buat anak saya. Waduh, luar biasa. Satu sapi dia. Kalau udah satu kambing aja, kasih, insya Allah ada rezeki saya buat anak saya, nanti ada lagi saya usaha. Jadi dia usaha lagi, mudah-mudahan dagangan saya cepat laku, ini tabungan saya. Keren, itu yang harus ditumbuhkan. Coba pakai hukum fikih doang. Sunnah nggak apa-apa, nggak usah bayar. Nggak apa-apa. Orang 40 anak kan cuma satu kambing cukup. Yang golongan C lagi kambingnya. Gitu. Subhanallah. Ini penting sekali. Jadi kita yang terakhir ya, bukan terakhir. Apalagi Ustaz, berzikir apa yang dahsyat? Yang paling dahsyat adalah berzikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulk wal hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu ada bentuk empatnya. Ada yang simple, hadis Bukhari, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulk walul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulk walul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulk walul hamd yuhyi wa yumiit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulk walul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Semuanya benar. Ini kadang-kadang berguru cuma satu guru, salah, nambah-nambahin, bid'ah. Semuanya ada hadisnya. Subhanallah. Saya bikin status heboh gara-gara saya ngomong gini. Orang yang ahli ibadah dengan ilmu tidak butuh bodyguard 24 jam dengan senjata api. Belum kelar udah betul. Ini belum kelar statusnya. Dia pasti mengamalkan yang mengundang malaikat bersenjata, melindungi, menjaganya 24 jam tanpa henti sesuai dengan janji Allah dan Rasulnya. Habis status saya itu, wih, Pak Ustaz zikirannya apaan gitu kan. Kalau Anda punya, Nabi Muhammad SAW tidak pernah bodyguardnya sahabat pakai senjata, nggak pernah. Bahkan tidur pernah dia, oh siapa yang menolong kamu? Kan gitu, pernah dengar kisah ini? Allah langsung jatuh itu pedangnya, diambil lagi, siapa yang menolong kamu? Kan gitu, pernah dengar kisah ini? Rasulullah SAW lagi tidur di bawah pohon Betawi, pohon gitu. Pohon mah orang Betawi gitu. Langsung begini. Jadi Nabi Muhammad SAW tidak pakai bodyguard, pakai senjata api. Subhanallah, ini penting sekali. Di antaranya apa nih saya ajarin amalannya ya? Mohon diajarin nggak? Anda membaca yang tadi saya ajarkan, itu hadis Rasulullah SAW. Tapi caranya dan berapanya yang Anda harus tahu dalam hadis ini, ya kan? Pagi hari Anda membaca itu minimal 10 kali. Sore hari penafsirnya ada 2.
habis asar, ada yang mengatakan habis maghrib. Itu 10 kali, itu minimal. Maka akan Anda dijaga oleh Allah. Pahala-pahala yang jelas, Anda mendapatkan pahala 10 kali, dihapuskan 10 dosa, dia naikkan derajatnya 10. Tapi ada kata-kata di situ, akan dikirim malaikat bersenjata menjaga Anda. Dan Anda terjaga dari syaitan. Subhanallah. Harusnya kalau di ahli sufi, ahli ibadah, aneh nggak butuh ente, gitu kan? Subhanallah. Jadi berzikir ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali. Pagi 10, habis asar 10, habis maghrib 10. Keluar dari perdebatan sore hari, karena sore hari ada 2, habis asar kah atau habis maghrib kah, gitu. Jelas nggak? Maka kita ngambil dua-duanya aja lah, apa susahnya sih, ya kan? Kalau kita kalkulasi jumlah jamnya emang berapa detik sih kita baca itu kan, gitu. Seandainya kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita hitung nih ya, pakai detik. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 detik. Kalau 10 detik kali 10 berarti 100 detik. Betul nggak? 100 detik berapa menit? Nggak sampai 2 menit, betul nggak? Oke lah, lempengin dah, kasih dah 2 menit, ya kan? 2 menit, 2 menit kali 3, 2 menit habis subuh, 2 menit habis asar, 2 menit habis maghrib, kali 3 berarti 6 menit, betul nggak? Dikirim malaikat kanan kiri Anda bersenjata menjaga Anda. Nggak usah pakai polisi, nanti pelurunya kena anak. Jadi bahaya gitu. Jadi balik lagi tadi, bahwa ketika orang itu punya ilmunya, Masya Allah, ini yang harus kita pahami. Ibadahlah dengan berzikir. Zikir apa Ustaz pada hari-hari? Bertakbir, mengagungkan Allah. Maka nanti ada namanya pada hari-hari ini, kalau kita salah, bukan salah sih, kurang, bukan salah, kita cuma malam takbiran doang, betul nggak? Zaman Rasulullah SAW di pasar dimanapun, walaupun siang hari, selama 10 hari ini, Allahu Akbar, Allah, bertakbir, zikiran itu. Dan zikiran yang paling dicintai oleh Allah pada hari 9 Zulhijjah, yaitu pada hari Arafah yang tadi saya bacakan. Dan tidak ada hari yang paling banyak manusia dibebaskan dari azab api neraka yang harus dimasuk neraka dan dibebaskan kecuali hari Arafah. Jadi kalau Anda tidak mampu tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, ya udah tanggal 8, 9. Nggak bisa 8, 9, ya udah 9 doang, ya kan? Nggak bisa 9, ya kagak puasa, gitu kan? Ke laut aja, ya kagak puasa, gitu kan? Pak Ustaz, saya sakit. Niat, yang penting niat. Saya sedih karena banyak orang tidak punya ilmu tentang haji. Pak Ustadz, saya keluar dari masjid, ada jualan tahu gejrot. Pak Ustadz, saya ada merasa salah. Kenapa? Doa saya lebay. Lebay kenapa Pak Ahmad? Saya kan tukang tahu gejrot. Nah terus saya doa, ya Allah, aku ingin haji ya Allah. Padahal nggak mungkin Pak Ustadz. Income saya berapa dari tahu gejrot? Tahu gejrot ditinggal tuh. Kalau dia nggak ikut ngaji kayak gini, dia ikut ditinggal aja tuh gerobaknya tuh. Udah ikut ngaji. Saya bilang, tidak, justru Bapak dapat haji dan umroh. Seandainya sampai wafat tidak haji, Anda mendapatkan hajinya. Bacalah. Banyak orang tidak membaca. Ya aneh miskin, udah gitu daftarnya susah-susah lagi. Aneh udah umur 50 tahun. Kalau aneh nunggu 15 tahun udah game over, udah nggak mungkin 65 tahun dihitung aja. Ya udah dah kau haji. Nggak begitu. Nggak boleh begitu. Anda tetap, ya Allah aku ingin haji. Walaupun Anda umur udah 90 tahun belum haji. Ini jemaah saya kemarin 97 tahun, satu kamar, belum haji. Ya umroh haji, ya Allah, mau haji nih. Karena hati Anda dilihat oleh Allah. Ini yang harus kita tanamkan. Walaupun tidak dapat haji sampai wafat, dia dapat haji. Saya nggak tahu bahasa di Google, saya nggak tahu.
ibadah yang mendapatkan pahala haji. Salah satunya ini yang kita tahu kan berzikir waktu sampai syuruk gitu kan. Tapi ini orang niat ya Allah aku ini haji. Jadi hari-hari seperti ini nih doa yang banyak. Ya. Baik, saya ingin buka tanya jawab supaya tidak terlalu lama gitu kan. Saya ingin ada tanya jawab dari ibu-ibu semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya kita ngobrol. Ya. Please jangan sampai kita tidak mewariskan kepada anak-anak kita, wahai anakku, ada hari-hari yang mahal yang luar biasa, tidak bisa ditandingi dengan amal apapun. Sampai jihad fisabilillah kecuali dia mati syahid. Apa itu? Tanggal-tanggal ini hari-hari Zulhijjah. Nanti kita masuk lagi nanti Muharram. Kalau perlu Anda bukan tanggal 9 tanggal 10 aja. Kalau perlu tanggal 9, 10, 11. Itu minimalis. Oh ya, ada lagi minimalis. Ya nggak bisa 9, 10, 11, ya tanggal 9 dan 10. Nggak bisa tanggal 9, 10, ya 10. Nggak bisa 10, ya nggak puasa gitu kan. Pak Ustaz, kalau aku semangat dari tanggal 1 sampai tanggal 11 sampai tanggal 12, 13 sekarang Ayyamul Bait boleh nggak? Top. Tua gapat manam jupan lalu. Las 12, 13, 14, 15. Masya Allah, luar biasa. Itu pada bulan haji sebutan Ashhurul Hurum. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Ada yang bertanya? Alhamdulillah sudah pada paham gitu. Catat aja nomor HP saya, mungkin pertanyaan ketika Anda keluar dari masjid ini. 0811 940 0811 940 969. Sudah? 0811 940 969. Udah? Nama? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Mau tanya terkait kan sekarang sering dimaksud WA mulai kan bahwa jangan potong kuku, jangan berapa pada mereka yang mau berkorban sejak tanggal 1. Nah itu hukumnya sebenarnya seperti apa? Ya, ini banyak salah paham. Ada yang sok tahu itu maksudnya kambing yang dipotong kukunya sama rambutnya. Weh, pedikur kali sih kambing. Kitanya yang berkorban yang nggak motong kuku, motong rambut selama dari tanggal 1 sampai 10 sampai kurban itu dipotong. Seandainya saya berkurban mewakili istri anak-anak saya. Anak istri saya enggak berlaku buat mereka. Sayanya inyong gitu. Saya gitu kan. Jadi yang berkurban diniatkan mewakili saya, ibu saya yang sudah wafat, boleh ya sudah saya aja. Jadi saya itu adalah disunahkan tidak motong, nanti motongnya ketika hewan kurban kita setelah dipotong, karena hewan kurban itu bisa dipotong tanggal 10. Oh nggak bisa Ustaz, oh, oke tanggal 11 boleh gitu kan. Jadi boleh diundur, berarti nunggu hewan kurbannya dipotong apa enggak. Oh hewan kurbannya dipotong, maka dipotonglah Anda, potong rambut, potong kuku. Jadi sekarang itu dari sekarang aja potong kuku. Jadi nanti ketika kita nggak potong kuku nggak terlalu panjang gitu kan. Iya kan? Itu aja gitu kan. Itu hanya untuk mengikuti orang-orang yang sedang berihram di tanah suci. Kita tidak berihram. Pak Ustadz mohon maaf, saya mau nanya, hubungan intim suami istri boleh? Gitu. Emangnya kita berihram? Ini enggak, itu yang disunahkan. Kenapa Ustadz kuku dan rambut? Enggak dijawab. Filosofinya aja kita bisa jawab. Sampai pun Anda, nih hewan kurban kita potong, sampai kuku dan rambutnya pun dihitung oleh Allah. Kok kuku rambut lagi Ustadz? Gini kan? Pakaian ihram, kuku rambut nggak boleh. Karena manusia meremehkan kuku dan rambut. Betul nggak? Hai manusia, itu pahala dalam hati. Itu urusan aku, itu pahala. Aku hitung kuku dan rambut. Dia kuku kambing siapa yang mau makan? Betul nggak? Bulu-bulu kambing saya mau makan gitu kan. Supaya enak boleh kasih bulu kambing, kan gak ada kayak gitu. Artinya apa? Seakan-akan tidak ada nilainya di mata Allah, luar biasa. Termasuk tubuh kita. Pakaian ihram.
aja lah. Itu milik aku, rambut dan kuku milik aku, langit dan bumi serta sisinya termasuk rambut dan kuku demi aku yang punya, aku yang ngatur. Aku katakan jangan potong, aku yang ngatur. Subhanallah, kepasrahan sejauh itu. Apapun yang engkau perintahkan dan engkau larang, aku tunduk. Begitu dong, itu namanya Islam. Maka di dalam surah An-Nisa, waman ahsanu dinan, surah An-Nisa ayat 125, siapa yang paling tobat markotob agamanya dari seorang mimman aslama wajahahu lillahi wa huwa muhsin. Ada dua sisi individual vertikalnya. Siapa yang hebat agamanya dari seorang yang betul-betul tunduk pasrah berserah diri kepada Allah dan selalu berbuat baik. Kesalahan individual vertikal dan kesalahan sosial horizontal. Wattaba'a millata Ibrahim hanifa, dan ngikutin jejak Nabi Ibrahim penuh dengan kelurusan, terus diikutin. Wattakhadallahu Ibrahim khalila, maka Allah mengangkat Nabi Ibrahim sebagai orang yang sangat dicintai oleh Allah. Surat apa? Ayat 125. Disitulah Nabi Ibrahim disebut dengan kekasih Allah, pasrah apapun yang disuruh oleh Allah. Oke, ada lagi? Siap? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau ke sono sini, matanya ke sono, mic-nya ke sini. Pak Ustaz, kalau kita kan wanita sholat subuh itu di rumah ya. Terus kalau kita dari sholat subuh itu ke Isra, kan katanya kalau sholat subuh itu kan di masjid untuk laki-laki, kalau wanita itu di rumah boleh nggak? Ya, boleh nih, lihat tangan saya nih. Ya, tangan saya. Ingat-ingat nih ya, supaya dapat pahala haji dan umroh. Pegang lima. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, nggak ada kata-kata masjidnya, ya. Kemudian dia duduk berzikir tanpa berkata-kata sampai waktu sunrise, kemudian sholat 2 rakaat, maka mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Dalam hadis ada 3 kali tambah. Hadis yang lain tambah 2 kali, sempurna. Saya ulangi lagi ya. Barang siapa yang sholat subuh berjemaah, dia duduk berzikir tanpa berkata-kata, nggak pakai chattingan, nggak pakai WA-an, nggak pakai email-emailan, nggak pakai gitu ya. Kemudian dia berzikir sampai waktunya sunrise, ketika terbit matahari. Kemudian dia sholat 2 rakaat. 5 kan, gampang kan? Ingat nggak? Gitu. Nah, belum kelar ini jawabannya, belum kelar ini kan belum kelar. Itu berarti semangat menuntut ilmu. Kalau Anda sendirian perempuan di rumah nggak masalah, niatkan berjemaah dalam hati Anda. Saya sakit, aduh ke masjid jatuh nih kayaknya nih, sholat pakai kursi, wah Anda udah di rumah aja dah, dapat pahala Anda. Gitu kan. Jadi niatkan kita ya, ya Allah saya mau berjemaah nggak ada orang ya Allah, padahal Anda udah ke masjid nih, terlambat nih udah jam 1 lewat setengah 2 lagi belum salat zuhur. Siapa yang salat udah akhirnya Allah aku ingin berjemaah, dia salat sendirian, hatinya dilihat oleh Allah. Subhanallah. Jadi jangan main dengan hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah nggak ngeliat fisik kita, nggak ngeliat rupa kita, tapi ngeliat hati kita. Maka itu hati-hati dengan hati. Hati-hati dengan apa? Dengan hati. Jadi kita niat ya Allah, ngeliat apa kabar Jen, dalam hati resek, hati-hati gitu kan. Anda senyum tapi Anda menyakitkan gitu. Betapa banyak orang berkhianat di balik kita ya, tapi depan kita senyum. Hati-hati. Oke, tadi kalau nggak salah ada yang mau bertanya di sana ya. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kalau daging kurban itu dibikin kornet, kemudian pembagiannya dalam kan harus dalam
untuk Idul Adha itu ya sampai maksimal hari tasrik kan? Sama apa? Pembagiannya sampai maksimal hari tasrik. Kalau misalnya dibikin konten, dulu kan ada lembaga yang mengadakan seperti itu. Kalau menurut saya dalam konteks tertentu dibolehkan, bahkan bisa dianjurkan. Bagaimana tidak? Perhatikan ini. Kalau pemahaman konservatif, kalau Idul Adha kurban itu dibagikan dalam keadaan mentah. Kalau akikah itu dalam keadaan sudah siap saji makan. Nah, ini pernah kejadian. Indonesia pernah mendapatkan daging dari Saudi Arabia dari dari udhiyah, tapi dari dam al-hadyu. Waktu hajian kan banyak penyembelihan. Tapi hari membusuk karena tidak kuat dia, terlalu lama naik kapal sekian. Nah, akan lebih baik dijadikan koret, mungkin dibagikan ke Afrika, kemana negara-negara yang miskin, sah-sah saja gitu. Dalam konteks tertentu itu dibolehkan. Yang afdolnya bukan yang afdol, yang sangat-sangat tekstual dan konservatif memang kita harus bagikan dalam keadaan mentah. Tapi kalau udah jarak jauh yang begitu jauh, akhirnya kita harus mengolahnya daripada kosnya kita untuk freezernya ada berapa gitu kan, akhirnya diolah menjadi kornet. Kornet itu kan laksana setengah matang, dia harus olah. Boleh nggak? Kalau bicara teksnya memang dalam keadaan mentah, tidak dalam keadaan matang. Tapi kalau dimasak dulu boleh. Menurut hemat saya boleh. Kenapa? Apalagi dalam kondisi seperti ini kita menebar di Afrika sana kan gitu. Maka itu sekarang banyak bentuknya kornet dan dikoordinir oleh kerajaan Saudi Arabia. Dibuat kaleng-kaleng daging itu untuk dikirim ke sana. Dan tentu itu pakai fatwa ulama-ulama gitu. Ya kan, dibolehkan. Next ada lagi. Dalam mengaktualisasikan hukum Islam dilihat kebutuhan, ya. Jadi tidak serta-merta dikit-dikit boleh gitu. Dilihat kebutuhannya seperti apa, kondisinya seperti apa. Ya. Maka itu kita harus memahami dengan luas pemahaman fikih. Contoh Idul Fitri harus beras. Ada pernah dengar itu? Kalau nggak beras tidak sah, betul? Silakan saja. Kalau Pak Ustadz boleh duit, tapi duitnya nanti kita seandainya bisa dikasihkan uang, ada kasihkan uang ke Baitul Malnya, kemudian Baitul Mal beli beras dibagikan juga boleh. Apa kalau kita satu masjid ini semua berasnya masing-masing, beda-beda berasnya. Kemudian orang miskinnya makan beras, terus nggak pakai gas, nggak pakai lauk, nggak pakai, kan susah juga gitu. Akhirnya yang terjadi ini kisah nyata semua, hampir di mana-mana. Orang miskin kebanjiran beras, dijual lagi pedagangnya untuk beli gas, untuk beli lauk, untuk beli minyak goreng, untuk beli dan seterusnya. Akhirnya yang untung tukang beras, gitu kan. Nah, ini kejadian betul. Maka itu dilihat konteksnya. Bukalah nanti karya Yusuf Al-Qaradawi. Pasti ketika disebut Yusuf Al-Qaradawi, orang-orang yang melabelkan diri mereka salafi, wah itu nggak bener ulama itu kan gitu. Dia gampang banget menuding orang tidak benar, padahal ilmunya nggak ada apa-apanya dibanding ulama ini. Gitu kan. Sama ketika Anda membaca Al-Fatihah buat orang yang sudah wafat, oh nggak sampai, pernah dengar? Oh, gitu. Yang mengatakan tidak sampai itu seakan-akan ilmunya lebih hebat daripada Ahmad ibnu Hanbal. Ahmad ibnu Hanbal itu Imam Hambali, itu membolehkan. Maka kita buka wawasan kita, jangan hanya satu guru. Itu bidang saya perbandingan mazhab. Kita bagi pendapat ini begini, pendapat ini begini. Jangan merasa paling benar, yang lain disalah-salahkan. Janganlah. Ya. Kayak ada yang lain. Udah dicatat nomor HP saya. Jadi Anda japri aja nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang menggugahnya, apa nih, gimana caranya kan gitu. Silakan Anda japri saya gitu. Mudah-mudahan bisa saya jawab gitu. Jadi ibu-ibu yang punya duit, yang mampu beli kambing dan belum beli kambing, ngomong sama suaminya gitu, beli kambing lah, sayang duitnya, ini jebakan Batman gitu kan. Ini ujian cinta kita kepada Allah. Masa satu kambingnya kagak bisa kan gitu. Udahlah kita kambing, carilah kambing, sembelih bismillah, dihitung bulunya, dihitung kukunya, dihitung tetesan darahnya, dihitung, semua dihitung sama Allah Azza wa Jalla. Subhanallah ya. Saya rasa itu saja, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.